Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi ini. Dan pada kesempatan ini kita sama-sama akan belajar mengenai apakah benar semua hari adalah baik. Sebagai umat yang percaya, kita semua meyakini bahwa semua hari adalah ciptaan Tuhan. Dan tentunya segala sesuatu yang diciptakan Tuhan adalah baik. Saya tentu saja juga sangat setuju dengan pendapat atau pemikiran seperti itu. Namun apakah ada dasar secara alkitabiah sebagai alasan yang menguatkan pendapat tadi tersebut, yang mengatakan bahwa semua hari itu adalah baik? Tentu saja semua jemaat yang Tuhan yang terkasih juga akan merujuk pada hari penciptaan. Untuk itu, mari kita pelajari dengan lebih teliti lagi mengenai hari penciptaan ini. Yang pertama kita lihat yaitu pada hari pertama Tuhan memisahkan antara terang dan gelap. Hal ini dapat kita lihat pada kitab Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Di situ ada kata terang itu baik. Mengapa demikian? Karena terang itu menunjukkan kekuasaan daripada Tuhan yang sebagai terang, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan or. Sedangkan gelap menunjukkan kekuasaan kegelapan. Itulah sebabnya maka Allah hanya mengatakan terang itu baik, tidak mengatakan semuanya itu baik. Dan penciptaan atau pemisahan pada hari pertama selesai. Yang kedua kita lihat, pada hari kedua Allah memisahkan air, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan cakrawala sebagai pemisahnya. Dan Allah menamai cakrawala itu langit. Pada hari kedua Allah tidak mengakhiri perkataannya dengan mengatakan semuanya baik. Mengapa demikian? Karena pekerjaan Allah di bumi mengenai air belum selesai. Air masih menutupi seluruh bumi. Itulah sebabnya Allah tidak menutup pada hari kedua dengan mengatakan semuanya itu baik. Yang ketiga, pada hari ketiga Allah baru memisahkan air yang di bumi menjadi laut dan daratan. Lalu Allah menutup penciptaannya dengan mengatakan semuanya itu baik. Kita lihat di kitab Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi pada hari ketiga Allah masih meneruskan ciptaannya, yaitu tanah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan segala tumbuhan yang berbuah dan yang berbiji. Lalu Allah menutup pekerjaannya dengan mengatakan bahwa semuanya itu baik. Karena penciptaan pada hari ketiga itu telah selesai. Dan hal itu dapat kita lihat di kitab Kejadian 1 ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi khusus pada hari ketiga Allah memberikan double berkat, karena Allah mengatakan 2 kali semuanya itu baik. Kemudian yang keempat, pada hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang angkasa. Dengan kata lain, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, di mana matahari akan menguasai siang dan bulan akan menguasai malam. Allah juga menutup penciptaannya dengan mengatakan bahwa semuanya itu baik, karena penciptaan pada hari keempat itu sudah selesai. Kita lihat di kitab Kejadian 1:18, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Mengapa untuk malam dikatakan baik? Sebab malam bukanlah gelap. Pada malam hari masih mempunyai terang yang berasal dari bulan dan bintang. Dan yang terlebih lagi,
Keduanya merupakan ciptaan Allah, sehingga semua yang diciptakan Allah itu adalah baik. Sedangkan pada ayat pertama, Allah tidak menciptakan gelap, tetapi Allah hanya memisahkan antara yang terang dan yang gelap. Kemudian kita lanjutkan pada yang kelima. Pada hari kelima, Allah menciptakan hewan di air dan burung di udara, serta memberkatinya. Kita lihat khusus untuk makhluk yang hidup, yang bisa bergerak dan yang berkembang biak, Allah bahkan memberkatinya. Allah juga mengatakan semuanya itu baik, dan pekerjaan pada hari kelima juga telah selesai. Kita lihat di kitab Kejadian 1 ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian keenam, pada hari keenam Allah menciptakan segala hewan di darat, dan pekerjaan ini juga selesai, sehingga Allah mengatakan semuanya itu baik. Hal ini dapat kita lihat di kitab Kejadian 1 ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah juga menciptakan manusia serta memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai semua ciptaannya. Dan kali ini Allah juga menjadikan bahwa dikatakan semua sungguh amat baik. Dan dapat kita lihat di kitab Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi khusus pada hari ke-6, setelah Allah mengatakan semuanya itu baik, lalu Allah menutup bahwa semua ciptaannya, yaitu dari hari pertama sampai ke hari yang ke-6, itu sungguh amat baik. Jadi sekali lagi, walaupun manusia adalah ciptaan yang sangat istimewa, Allah tetap tidak mengatakan semuanya itu baik dua kali. Ya, tetapi secara keseluruhan Allah mengatakan segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi kalau kita mengatakan semua hari itu baik, ya tentu saja tidak salah, karena segala yang dijadikan Allah itu adalah memang sungguh amat baik. Tetapi kalau kita melihat khusus pada hari ketiga, yaitu hari Selasa, karena perhitungan orang Yahudi, hari pertama adalah hari Minggu. Ya, jadi hari itu sungguh memang istimewa, karena pada hari itu Allah mengatakan dua kali semuanya adalah baik, dan itu bisa diartikan mempunyai double berkat. Untuk itulah makanya bagi orang istilahnya ortodoks yang kuno, ya, mereka masih menganggap atau memiliki prinsip bahwa pada hari Selasa itu memang sungguh merupakan hari yang istimewa, dan biasanya dipakai untuk menyatakan hari-hari yang baik. Misalnya hari untuk perkawinan. Ya, di dalam Alkitab kita juga dapat menjumpai bahwa pemakaian pada hari ketiga sebagai hari yang istimewa. Ya, misalnya kita lihat pada perkawinan di Kana, di mana mereka kekurangan anggur, tetapi Yesus memberkati mereka dengan anggur yang berlimpah-limpah. Kemudian pada hari ketiga juga Abraham itu membawa Ishak sebagai korban. Abraham juga mendapatkan berkat karena Tuhan telah menyediakan korban sebagai pengganti daripada Ishak, yaitu seekor domba jantan yang tersesat di semak belukar. Kemudian pada hari ketiga Tuhan juga turun ke Gunung Sinai. Bangsa Israel mendapatkan berkat, yaitu berupa 2 loh batu yang akan menyelamatkan kehidupan mereka. Kemudian kita bisa lihat lagi yaitu kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Ya, Tuhan Yesus telah memberkati umatnya dengan luar biasa, karena pada hari kebangkitannya telah memperkuat iman seluruh pengikutnya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang harus disembah, yang lebih perkasa, yang kuat, yang tidak takluk kepada kuasa maut. Ya, dan masih banyak lagi kalau kita mau melihat
di dalam Alkitab mengenai hari ketiga itu. Jadi sekarang kita mengerti ketika Alkitab mengatakan pada hari ketiga, maka itu memang harus kita perhatikan karena semua kata, bilangan, simbol-simbol di dalam Alkitab itu mempunyai arti tersendiri. Namun di dalam kehidupan nyata seringkali kita juga menjumpai bahwa walaupun Allah mengatakan semua hari itu adalah baik, kita bisa mengalami suatu masalah atau musibah. Misalnya apakah kita jatuh sakit, apakah kita mengalami kecelakaan, apakah kita mengalami musibah-musibah lain dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah hari-hari itu berubah dari hari yang baik menjadi kurang baik? Tentu saja tidak, jemaat Tuhan yang terkasih. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa apa yang telah Allah sediakan itu adalah yang terbaik buat umatnya. Kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjalani kehidupan kita ini dengan baik? Sebab hidup kita itu tidak hanya tergantung pada hari-hari yang baik saja yang Allah ciptakan, tetapi juga tergantung daripada apa yang kita perbuat. Ya, hukum tabur tuai masih berlaku. Untuk itu adalah tidak tepat kalau kita hanya bergantung pada hari yang baik yang diciptakan Allah saja. Tetapi kita juga harus memperbaiki perilaku kita. Ya, itu tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau 10 dan 11 maksud saya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Jadi Alkitab sudah menegaskan bahwa kalau kita ingin melihat hari-hari kita yang baik, maka kita harus melakukan 3 hal yang penting. Yaitu yang pertama, menjaga lidah atau tutur kata kita. Artinya kita harus bisa mengendalikan semua perkataan kita. Kita harus mengontrol segala perkataan kita. Janganlah sering misalnya mengumpat, mencampuri urusan orang yang tidak perlu, membuat gosip-gosip, apalagi mengeluarkan kata-kata yang kotor dan seterusnya. Tetapi perkatakanlah iman dan banyak berdoa atau memperkatakan firman Tuhan. Itulah yang dikehendaki Allah. Alkitab juga mengatakan, siapa yang bisa mengendalikan lidah atau perkataan, maka ia menjadi orang yang sempurna. Menjaga lidah artinya juga tidak mengadakan tipu muslihat. Seringkali kita terjerumus dalam masalah ini karena kita akan mendapatkan banyak keuntungan dalam melakukan perbuatan tersebut. Namun ingat, mata Tuhan akan melihat dimanapun kita berbuat. Ya, betapapun kita menyembunyikannya, Tuhan pasti akan melihatnya. Ya, menjaga lidah bisa juga berarti mempunyai hati yang bersih. Karena dari hati inilah terpancar kehidupan yang baik. Hati yang bersih itu akan membuat pikiran kita juga ikut bersih. Dengan demikian, maka semua perkataan kita pun akan menjadi bersih. Kemudian yang kedua yaitu kita tahu bahwa menjauhi perbuatan yang jahat dan melakukan yang baik. Seringkali perbuatan jahat itu diartikan melakukan perbuatan atau dosa-dosa yang dianggap berat, misalnya membunuh. Ya, tetapi di mata Tuhan tidaklah demikian, sebab Alkitab tidak mengenal apakah itu dosa ringan atau dosa berat. Segala sesuatu perbuatan yang melanggar firman Tuhan itulah dikatakan berdosa. Jadi kalau kita ingin melihat hari-hari kita menjadi baik, maka kita juga harus mengontrol perbuatan kita. Tadi perkataan, sekarang perbuatan. Jadi perkataan dan perbuatan itu harus selaras atau seiring. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya,
Ya. Sekali lagi, hukum tabur tuai berlaku dalam kehidupan kita. Walaupun Allah sudah memberikan hari yang baik, namun kalau perbuatan kita itu tidak baik atau jatuh terus di dalam dosa, maka tentu kita juga akan mengalami akibat dari perbuatan kita. Ingat, upah dosa adalah maut. Ya. Sebaliknya Allah ingin supaya di dalam kehidupan kita banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang mungkin bisa diidentifikasikan dengan kata kasih. Ya, bukankah hukum yang terutama itu juga berbicara tentang kasih, baik kasih terhadap Bapa yang ada di surga maupun kasih terhadap sesama kita. Jadi dengan baik melakukan perbuatan kasih, maka kita juga akan banyak menerima kebaikan dari Tuhan. Demikian maka kehidupan kita akan dijauhkan dari berbagai malapetaka atau musibah. Bahkan berkat-berkatnya lah yang akan dicurahkan oleh Tuhan. Yang ketiga yaitu carilah pendamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Tuhan menginginkan umatnya supaya hidup dengan damai. Untuk itu, maka jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus mengusahakan perdamaian di dalam kehidupan kita. Perdamaian bisa juga diartikan dengan mengalah ataupun berkorban. Artinya janganlah kita terus menuntut hak kita, tetapi sebaliknya kita melupakan kewajiban kita yang merupakan hak orang lain. Bahkan kalau perlu kita berusaha untuk mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Janganlah kita saling menuntut untuk mendapatkan kemenangan, apalagi dengan cara-cara merugikan orang lain. Dengan hidup mengadakan perdamaian, maka itu berarti kita tidak mempunyai banyak musuh. Dengan demikian, perbuatan kita pun akan menjadi semakin baik. Bahkan Nabi Yeremia pun mengingatkan kepada kita supaya kita jangan menjauhkan hati kita kepada Tuhan. Dan hal itu kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri ataupun mengandalkan bantuan orang lain. Sebab seringkali ketika kita mengandalkan kekuatan manusia, itu kita jatuh ke dalam dosa. Misalnya ketika kita mempunyai kekuatan ataupun kedudukan yang tinggi, maka untuk menyelesaikan persoalan kita cenderung mempergunakan kekuasaan kita. Ya kan? Ya, mengandalkan kekuatan sendiri itu juga seringkali kita merasa tidak memerlukan Tuhan. Karena kita merasa tanpa Tuhan pun kita mampu menyelesaikan semua persoalan di dalam kehidupan kita. Namun ayat ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa siapa yang mengandalkan dirinya sendiri atau mengandalkan kekuatan dari manusia yang lain serta hatinya menjauh daripada Tuhan, maka ia tidak akan mengalami keadaan yang baik. Artinya hari-hari yang dilaluinya akan banyak problem, akan banyak masalah. Walaupun dia dapat menyelesaikannya, tetapi masalah itu terus datang silih berganti. Ya, bahkan dikatakan akan tinggal di tanah angus pada padang gurun. Tinggal di gurun itu seringkali dikaitkan dengan pencobaan yang besar, apalagi ditambah dengan tanah yang angus. Artinya percobaan yang datang bisa membuat kita menjadi tidak berdaya sama sekali. Jadi itulah gambaran kalau kita tidak mau mengikuti firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah hidup kita itu sudah berakhir dengan hari-hari yang baik? Kalau belum, maka ketiga alasan tadi ditambah menjadi nasihat dari Nabi Yeremia akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, agar kita tidak lagi didera dengan berbagai masalah di dalam kehidupan kita, tetapi kita mau hidup dalam hari-hari kebaikan bersama dengan Tuhan.
Apalagi kita tahu sekarang suasana COVID-19 ini yang memang sangat sulit. Banyak orang hampir tidak terkecuali siapapun mengalami kesulitan dalam suasana ini. COVID-19 tidak kunjung reda, bahkan semakin menyebar. Maka harapan kita, pertolongan kita hanya berasal daripada Tuhan. Untuk itulah teruslah berharap kepada Tuhan, mintalah perlindungan yang sempurna dari Tuhan, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.